Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Yuk, Asyik. Sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Lanjutkan dengan lagu Indonesia Raya demi menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Dan dengan lagu yang kedua yaitu lagu Mas Kota Sambal. Di antara sungai yang terbentang, Kapuas sekaya mengkiai. Silakan duduk semua. Baik, apa kabar kalian? Baik. Sama dengan orang tua kalian? Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Kalau gitu kita akan lanjutkan dengan pembelajaran kita. Namun sebelum kita lanjutkan pembelajaran, perhatikan video berikut ini. Dari pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai apa? Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Apa kemarin berpikir komputasional itu? Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, sistematik, dan efisien. Ya. Terus ada berapa prinsip dasar? Ada 4. Apa saja? Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, berarti kalian masih mengenal. Kita akan belajar mengenai konsep dasar kecerdasan artifisial. Apa sih kecerdasan artifisial itu atau biasa disingkat dengan KA? Apa itu? Kecerdasan artifisial adalah sistem atau program komputer yang dirancang untuk meniru cara manusia berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Ya, jadi bisa dikatakan dengan kata lain itu kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, jadi KA itu nama lainnya itu adalah AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, karakteristik utama kecerdasan artifisial itu apa saja? Belajar dari data. Maksudnya apa belajar dari data itu? Semakin banyak data yang dipelajari, semakin meningkat Ya, semakin banyak data yang dipelajari, yang kita input ke AI, maka AI akan semakin pintar. Gitu. Jadi masukkan datanya itu harus lebih banyak supaya bisa mendeteksi AI-nya. Selanjutnya karakteristik yang kedua apa? beradaptasi. Beradaptasi. Apa maksudnya beradaptasi? KA bisa memperbaiki kesalahan dan menyesuaikan diri. Ya, jadi bisa menyesuaikan diri atau memperbaiki kesalahan. Apabila data yang kita input itu salah, dia pun juga ikut salah. Karena dia tuh kurang mendeteksinya itu dengan lengkap. Maka nanti akan diperbaiki. Selanjutnya yang ketiga, Mengenali pola. ya apa maksudnya mengenali pola? KA bisa menemukan pola tersembunyi dalam data. Jadi KA di kecerdasan artifisial ini bisa menemukan pola yang tersembunyi
dalam data. Jadi dia itu kayak rahasia gitu ya. Jadi dia itu akan menemukannya dengan sendirinya. Sudah bisa mengenali misalnya wajah atau kucing misalnya dengan ciri-ciri khusus, maka dia akan cepat mengenalinya. Dan selanjutnya yang keempat, Membuat keputusan otomatis. maksudnya KA bisa mengambil keputusan tanpa bantuan manusia. ya, jadi karena KA ini atau kecerdasan artifisial atau AI ini adalah yang men-setting, yang menyeting itu adalah manusia, ya maka dia bisa mengambil keputusan seperti manusia tanpa bantuan manusia. Jadi dia tidak otomatis, dia tidak perlu diperintah lagi. Namanya kecerdasan artifisial. Seperti pada video yang tertera tadi, yang video tadi itu adalah merupakan contoh-contoh KA atau kecerdasan artifisial. Ada lampu sensor. Lampu sensor itu kalau sudah kita nyalakan, kalau siang hari mati, padam. Tapi kalau malam hari karena gelap, dia otomatis akan hidup dengan sendirinya. Ibu ada di rumah punya. Jadi di tempatnya Mama ada Fatu ya, yang warung tuh Ibu kasih satu. Jadi kalau siang mati kan, tapi kalau malam tuh langsung otomatis hidup sendiri. Itu namanya kecerdasan artifisial. Masa lampu bisa hidup dengan sendirinya? Karena udah disetting oleh manusia, udah dibuat kecerdasan buatan. Jadi yang buat adalah manusia juga. Lampu sensor, kemudian handphone, terusan laptop, ya kan, komputer. Handphone, dengan kita memakai handphone kita bisa sidik jari, ya kan? Iya. Sidik jari, menggunakan pola, terus kemudian mengenali wajah kita, ya kan? Menggunakan sandi-sandi, kan? Nah itu adalah kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan artifisial atau AI gitu. Jadi yang membuat juga manusia, yang bikin juga manusia. Tentu saja manusia itu lebih tinggi daripada alat-alat itu karena yang men-setting, yang menyetingnya ini adalah manusia. Beberapa macam contoh yang lain apa kecerdasan artifisial yang lain? Misalnya mesin cuci otomatis, yang otomatis dengan sebegitu sekali tekan tombol on langsung dia bisa mencucinya tanpa disuruh lagi. Ini kalian mesin cuci otomatis kamu harus 15 menit ya enggak. Jadi mesin itu sudah otomatis sudah bisa tingkat kekotoran pakaian. Oh kalau pakaian ini kotor banget berarti 45 menit itu misalnya. Kayak itu kalau yang cerdas atau yang otomatis atau yang cerdas ya, cerdas atau kecerdasan buatannya. Kalau yang mesin manual yang non cerdas itu harus kita tekan dulu, lalu atur berapa menitnya, terus kita tambahin airnya, gitu kan? Itu yang biasa, yang manual. Nah itu perbedaannya. Jadi itu adalah beberapa contoh kecerdasan artifisial. Contoh yang lain adalah mobil Tesla. Mobil Tesla kan karena sudah disetting, mobil tersebut bisa berhenti dengan sendirinya atau parkir dengan sendirinya tanpa ada setirnya, tanpa ada sopirnya. Bisa berjalan sendiri, bisa itu ada polisi tidur, tahu karena sudah disetting. Karena namanya kecerdasan buatan AI sudah sangat cerdas, jadi sudah disetting. Ya, jadi udah otomatis. Itu beberapa contoh kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan yang bikin ya manusia. Jadi dengan kita menggunakan alat-alat yang cerdas tadi, ya, yang men-setting adalah manusia, itu pasti pekerjaan kita akan terbantu, ya enggak? Ya. Pekerjaan kita akan terbantu. Jadi bisa membantu pekerjaan manusia. Seperti misalnya mesin cuci yang otomatis tadi, kalian dengan sambil main-main di jalan sana, udah nyuci dah sekali udah, nanti berhenti sendiri, misalnya ya kan, airnya udah diatur sendiri sama mesinnya, terus kecepatannya udah diatur, kering udah, kita tinggal tunggu hasil aja. Nah, kalau yang untuk mesin manual, yang manual kan kok keringnya sendiri, gitu ya enggak? Ya. Jadi ada sebentar lagi
Kalau yang otomatis kan tidak lagi. Nah, itu adalah kecerdasan buatan. Contohnya mesin cerdas dan mesin non cerdas. Seperti itu. Apa perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Mesin cerdas Bisa belajar dari pengalaman. sedangkan mesin non cerdas Tidak bisa belajar. terus mesin cerdas bisa, Menyesuaikan diri. mesin non cerdas Tidak bisa menyesuaikan diri. selanjutnya mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri, sedangkan mesin non cerdas perlu perintah manusia. Dari kecerdasan artifisial tadi apa tadi? Google Assistant yang bisa menjawab pertanyaan. Apalagi misalnya? Mobil otonom Tesla. Terus YouTube, ya enggak? Iya. YouTube itu bisa merekomendasikan video yang sering kita tonton, ya kan? Iya. Nah, yang kan kita sering nonton ini, nanti muncul di situ yang video-video yang kalian sering tonton atau bahkan yang kalian suka. Video YouTube bisa langsung mendeteksi ini apakah ini yang Anda suka misalnya. Atau misalnya kita pakai Google misalnya dengan kita mengucap tolong bikinkan resep membuat soto, muncul apakah maksud Anda soto ini, seperti itu, soto Banjar, nanti muncul semua, tinggal kita pilih mana yang kita inginin. Nah, itu namanya kecerdasan buatan atau kecerdasan artificial intelligence atau disingkat AI, bacanya AI, ya, disingkat AI, bacanya AI. Itu adalah contoh kecerdasan artifisial. Selanjutnya, bagaimanakah cara kerja kecerdasan artifisial? Ada datanya. Bagaimana? KA menerima data, gambar, atau suara, atau teks. Berikutnya yang kedua, pelatihan model. Kecerdasan artifisial bisa belajar Dari data menggunakan. algoritma. Kemudian cara yang ketiga, Deteksi output. Kecerdasan artifisial memberikan hasil seperti rekomendasi jawaban atau gambar. Bisa baca ternyata kan huruf. Ya, atau biasa disingkat dengan IPO. Input, proses, dan output. Jadi inputnya itu datanya, masukannya. Kalau misalnya bikin sesuatu ya bahannya. Kemudian proses ya cara membuatnya, bagaimana prosesnya. Lalu outputnya hasilnya. Misalnya ya kalian membuat kue lapis itu tadi, kue lapis legit misalnya. Nah, apa itu inputnya? Inputnya ada tepung, terigu, gitu kan? Ada mentega, apalagi ada meseser, selai. Kalian nggak ngerti, diam semua sukanya. Kemudian prosesnya diapakan? Dipanggang misalnya, ya. Kemudian dibalik-balik, habis itu masak, jadilah kue lapis. Nah, seperti itu. Jadi cara kerja KA itu adalah IPO, input, proses, dan output. Kita berikan contoh lagi, apa sih contoh dari kecerdasan artifisial tadi apa aja?
Ya, Cici, Meta, Twitter. Terus ada juga Copilot. Nah, jadi kalau kita mau mencari sesuatu apa aja tuh, kita tinggal sebut saja. Tolong bikinkan kunci jawaban bahasa Indonesia kelas 5 semester 1 materi ini, langsung muncul di situ. Nah, jadi itu namanya kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan. Itu paham? Ada pertanyaan? Berarti udah ingat semua. Udah ingat semua. Kalau sudah ingat semua, terus tidak ada pertanyaan mengenai TI ataupun kecerdasan artifisial ini, ya kita lanjutkan dengan mengerjakan LKPD ya. Ya, mengerjakan LKPD nanti ini bagi dulu. Belum? Nanti kerjakan secara kelompok. Perhatikan dulu. Ya, Nita berperan sebagai mesin cerdas dan Al berperan sebagai mesin non cerdas, dan mereka ini adalah pelanggan-pelanggan setianya. Oke, silahkan dimulai. Saya mendeteksi ada 5 kilo pakaian dan noda lumpur. Saya akan menambah air dan mencuci selama 45 menit. Oh, hebat sekali kamu mesin cerdas, gitu ya. Hebat sekali, kamu mesin cerdas. Oke, lanjut yang mesin non cerdas. Oke, saya hanya bisa bekerja kalau kamu atur semuanya. Saya tidak tahu berapa banyak pakaian atau seberapa kotor. Oke, ya jadi ini manual ya. Berarti harus diperintah dulu, harus ditekan, diatur airnya, hidupkan kerannya, diputar on off-nya. Terus waktunya juga berapa menit, berarti ini harus diatur. Yang untuk mesin cerdas ini non cerdas. Sekarang berikutnya pelanggan kedua. Halo, saya ingin mencuci pakaian saya nih kotor. Ke mesin non cerdas. Halo, saya ingin mencuci pakaian saya kotor banget nih. Berikan tepuk jempol untuk kita semua. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat, bagus, mantap betul, luar biasa. Oke, kembali ke tempat. Kalian udah beli aja sekarang, kita nanti gantian yang kemarin belum. Buat klik. Klik, ya. Oke, kelompok 1, anggota pertama Lestari. Selanjutnya silakan siapa yang mau makan yang kemarin belum. Ya, silakan. Oke. Hijau, berarti kelompok 1 anggota kedua adalah Patricia ya? Patricia, ini Patricia tuh. Patricia yang kedua. Oke, selanjutnya silakan lagi anggota yang ketiga. Yuk, siapa belum makan? Oke, ini dikit lah, biar kelihatan. Amjad. Nah, langsung berpindah, ayo langsung berpindah. Amjad. Jadi tadi kelompok 1 siapa tadi? Lestari, Patricia, dan Amjad. Selanjutnya kelompok 2
Sila langsung menggabung. Berarti kelompok 2 ada Soleh, Al-Arif, Elizabeth, dan Fernando. Yuk, langsung lah berpindah. Hitam tengah, hitam. Yang ceweknya tengah. Kamu tengah. Langsung geser aja tuh, tinggal geser di sini loh. Kamu di sini tuh. Itu sekarang. Baik, sekarang perhatikan eksperimen di depan ini ya. Kakak tanya temennya. Ini ikan atau bukan? Bukan. Terus, Ini ikan atau bukan? Ikan. Ini bukan. Ini bukan. Ini iya. Yang ini bukan. Yang ini ikan. Yang ini ikan. Yang ini bukan. Yang ini bukan. Yang ini ikan. Yang ini ikan. Yang ini ikan. stop. Ya, kita akhiri dulu untuk menginput datanya. Sekarang bagaimana AI memproses. Oke, kita akan menginput data ikan tadi berdasarkan apanya ini? Ini apa misalnya? Berdasarkan apa ini? Warna. Warna apa? Green, hijau, red, merah, blue, biru. Misalnya kita nanti mau memasukkan atau menginput data karakteristik ikan tadi berdasarkan warna, misalnya ini yang hijau, misalnya ini merah, misalnya itu, atau berdasarkan bentuknya. Bentuknya misalnya yang ini adalah segitiga, triangular, terus kemudian circular atau yang bulat, dan rectangular, kotak atau segitiga. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih yang circular ya, atau bulat. Oke, yang bulat. Nah, kalian yang pilih yang yes. Tidak nampak. Belum. Oke. Bulat atau bukan? Silahkan berikan. Yang laki-laki. Yes, nggak apa-apa. Kak, yang temennya jawab. Lanjut, continue dulu. Lanjutkan yang temennya Yati. Gantian. Dia siapa? Beneran dia. Cepat. Jadi kita bersama-sama bereksperimen. Ayo. Sekarang kita lihat bagaimana AI memproses. Kita sudah menginputnya berdasarkan bentuknya, yaitu lingkaran. Bulat. Nanti ada nggak kesalahan di sini? Ada nggak yang bukan benar? Tidak ada yang segi empat atau yang segitiga. Berarti AI itu mendeteksi, mengenalnya itu jelas. Oh, ini benar-benar bulat. Jadi mudah untuk dikenalin sama AI itu mudah. Kita masukkannya juga benar. Karena ini sudah dikenal, bulat, segitiga sama segi empat. Jadi perbedaannya sangat jelas. Oke. Berdasarkan eksperimen tadi, maka sekarang coba kerjakan. Kerjakan. Ya, yang begini. Yo, mana kali ini? Oke, yo, kerjakan. Jadi berdasarkan eksperimen yang telah kita sama
beli sama masuk dari apa aja. Iya begini tadi yang ada di eksperimen tadi tuh. Oh ya, cepat berjalan cepat. Sudah untuk berapa bagian pertama? Sini ada. Udah kita itu aja lah. Kan yang jelas samanya kan ikan, ini jelas.
remote-nya salah. Selanjutnya yang mesin non cerdas. Di sini ada C, benar atau tidak itu? Benar. Mesin cuci manual. Yang kedua D, tidak? D, robot. Salah ya. Robot itu termasuk mesin cerdas. Yang berikutnya H, Nokia. Betul? Betul. Oh, mobil, ya mobil biasa, Avanza, betul? Betul. Non cerdas. Selanjutnya yang I apa mana I? Sepeda, betul? Betul. Ini kan ada E juga. E betul apa salah? Ya, betul lah. Non cerdas. Selanjutnya yang tadi nih, yang tadi pertama, dia menyebutkan ini apa? Sebutkan kategori makhluk hidup dan sebutkan kategori sampah plastik. Menurut kalian bagaimana pendapat mereka tadi? Masih kurang sama kategori sampah plastik berdasarkan eksperimen yang tadi ya. Selanjutnya yang makhluk lautnya udah lengkap. Kita berikan aplaus yang meriah tepuk jempol yuk. Jempol kanan, jempol kiri. Hebat. Gajah. Semut. Gajah. Semut, gajah, semut. Iya. Pagi, malam, siang, sore. Oke, tepuk tangan kita semua. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk sesi terakhirnya, ya, yaitu mengerjakan hasil pembelajaran kita dengan menggunakan quizzes 1, 38, 51, 69, 04, 30. Sama. Aku benar. Salah. Aku belum. Benar. Lanjut soal berikutnya. Salah satu limitasi kecerdasan manusia itu apa? Memahami manusia tidak memiliki bisa belajar dari Jadi, apa yang kita dapat pada hari ini tentang apa? Kecerdasan
Baik, sudah selesai. Bagaimana? Kalian belajar hari ini senang apa tidak? Apa yang membuat senang? Apanya tadi? Yang pertama? Puisi. Apa lagi yang membuat senang? Tadi nggak senang ya? Eksperimen AI tadi. Seru ya. Jadi kita bisa bereksperimen melalui series. Baik, untuk itu kita akhiri pembelajaran hari ini dan mari kita tutup dengan berdoa.